Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nilma Faizal Lupiana dengan NIM 214140402126 dari kelas 1 PAIC Universitas Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yuk kita simak video berikut ini. Mengapa perlu adanya moderasi Islam atau moderasi beragama? Secara umum, alasan pentingnya moderasi beragama adalah karena keragaman dalam beragama itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Lalu alasan utama mengapa perlu bermoderasi agama diantaranya. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama ialah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kedua, setelah berbagai agama lahir atau muncul, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, yang tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Poin yang ketiga, khusus di Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Yang keempat, dalam moderasi beragama, nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi, dan dalam nilai kemanusiaan sangat menjunjung tinggi akhlak. Sehingga Nabi diutus tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yakni menyempurnakan akhlak para umatnya manusia kita. Dan dengan akhlak inilah nilai toleransi muncul dalam kehidupan beragama. Dan dengan inilah Nabi memberi tampilan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Lalu selanjutnya, apa itu sih pendidikan moderasi Islam? Pertama, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, atau sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah, atau rasio atau ngakliyah, atau yang biasa disebut akal, sehingga dimungkinkan terjadi penyesuaian terhadap perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin yang stigmatis. Lalu, apa sih itu pendidikan moderasi Islam? Pendidikan moderasi Islam sendiri ialah pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip tentang moderasi Islam.
Selanjutnya ada tujuan dan manfaat moderasi Islam. Apa sih itu tujuan dan manfaat moderasi Islam? Yang pertama, tujuan moderasi Islam, yakni tujuan moderasi Islam ialah untuk sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, manfaat moderasi Islam. Apa sih itu manfaat moderasi Islam? Manfaat moderasi Islam berguna untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan agama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Lalu selanjutnya ada landasan normatif moderasi Islam. Sebelum menelisik lebih jauh ke landasan normatif moderasi Islam, kita harus mengetahui apa sih itu landasan normatif itu sendiri. Landasan normatif itu ialah landasan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Lalu landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau pegangan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam diantaranya, yang pertama ayat-ayat Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang mengandung tentang moderasi Islam terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Lalu yang selanjutnya ada landasan historis moderasi Islam. Sebelum menelisik lebih jauh ke landasan historis moderasi Islam, kita perlu mengetahui apa sih itu landasan historis itu sendiri. Landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan landasan historis pendidikan moderasi Islam adalah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Salah peristiwa yang melandasi adanya moderasi Islam diantaranya, yang pertama ada peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada masa ulama. Salah satu contoh peristiwa tentang moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW, yakni ketika Nabi sebagai uswah telah memberikan tauladan atau contoh bagaimana hidup dengan orang Yahudi buta, orang Yahudi yang tunanetra. Yang orang Yahudi tersebut selalu mencaci maki Rasulullah. Tetapi Nabi tidak marah, justru Nabi selalu menyuapi orang Yahudi tersebut setiap hari hingga Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, si Yahudi itu kehilangan, dan yang menyuapi si Yahudi digantikan oleh Abu Bakar. Tetapi si Yahudi buta sangat paham bahwa yang menyuapinya sekarang bukan tangan yang biasanya. Tangan yang biasanya sangat halus dalam melayaninya. Kemudian diberitahu oleh Abu Bakar bahwa yang biasanya menyuapi si Yahudi ialah bernama Muhammad, yang selalu orang Yahudi tersebut caci maki. Dan akhirnya si Yahudi buta tersebut pun masuk Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Lalu contoh lagi tentang moderasi beragama yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Misalnya antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang kunut. Imam Syafi'i dalam sholat melakukan doa kunut. Sedangkan lalu ketika Imam Syafi'i bertamu ke tempat Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i menyukai kunut atau menggunakan kunut dalam sholat, maka Imam Hanafi pun dalam mengimami sholat juga ikut menggunakan kunut.
Lalu ada lagi contoh moderasi yang dilakukan oleh para ulama, misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau tidak menyukai kentongan dan beduk di dalam masjid. Akan tetapi ulama-ulama yang lain menyukai adanya kentongan atau beduk di dalam masjid. Jadi ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke suatu masjid yang ada kentongan atau beduknya, para orang yang di masjid tersebut menyembunyikan beduk tersebut atau disimpan supaya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak melihat adanya beduk atau kentongan di dalam masjid tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Apa sih itu prinsip-prinsip moderasi Islam? Prinsip-prinsip moderasi Islam diantaranya yang pertama ada keadilan atau adalah, yang memiliki arti berpihak pada yang benar karena yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Lalu yang kedua, ada toleransi atau tasamuh, yang pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau sa'at al-sadr atau lapang dada, dan tasahul atau ramah suka memaafkan. Lalu maknanya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Moderasi Islam memberikan pemahaman tentang makna toleransi dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada keseimbangan atau tawazun, yaitu menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau roh. Prinsip moderasi Islam ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi kehidupan. Lalu yang keempat ada keberagaman atau tanawu. Ialah sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah atau sunat dari Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada keteladanan atau uswah. Seorang muslim harus menjadi teladan bagi kaum lainnya, karena pada dasarnya seorang muslim dalam dirinya melekat sebagai juru dakwah yang mengajak pada kebaikan. Sekian pemaparan sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.